Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0 pekerja di bidang IT. Revolusi Industri 4.0 ditandai berkembangnya internet yang diikuti teknologi baru dalam data science, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Revolusi digital atau era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivisasi di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik untuk industri 4.0 adalah mengaplikasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot atau menggantikan tenaga manusia sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien. Berikut contoh revolusi industri 4.0. Transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek, Uber, dan Grab, dan room sharing seperti Airbnb, Traveloka, Agoda, dan Booking.com. Era Society 5.0. Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas Revolusi Industri 4.0. Konsep Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Contoh era Society 5.0. Yang pertama, bidang pengiriman atau distribusi, drone delivery. Yang kedua, pada rumah pintar, yaitu home automation. Yang kedua, pada rumah pintar. Bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi dan software. Sistem analis menguji, memelihara, dan memantau program komputer dan sistem, termasuk koordinasi program komputer dan sistem. Database administrator menguji pemrograman atau database, memperbaiki kesalahan dan membuat modifikasi yang diperlukan, memodifikasi database dan sistem
manajemen database yang ada. Network system dan data communication analysis menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada dan membuat rekomendasi pembelian. Komputer programmer memperbaiki kesalahan dengan membuat perubahan yang sesuai dan memeriksa kembali program untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan yang dihasilkan. Yang kelima adalah web developers. Tugasnya adalah mendesain, membangun, atau memelihara situs web menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital, melakukan atau update situs web langsung. Yang keenam adalah IT project managers, mengembangkan dan mengelola work breakdown struktur atau yang disingkat WBS, proyek teknologi informasi, mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi, seperti tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi, informasi, jadwal, dana, dan staf. Yang ketujuh adalah computer system engineers, bertugas untuk berkomunikasi dengan staf atau klien untuk memahami persyaratan sistem tertentu, memberikan saran pada biaya proyek, konsep desain atau perubahan desain, dokumen desain, spesifikasi petunjuk instalasi, dan sistem informasi terkait lainnya. Interoperabilitas, verifikasi portabilitas, stabilitas, keamanan, atau skalabilitas arsitektur sistem. Yang kedelapan adalah Network and Administrator Computer System, yang tugasnya menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait, termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasi. Yang kesembilan adalah Web Administrator Backup, atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan, menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ke-10 adalah Computer Security Specialist, mengenkripsi transmisi data dan membangun firewall untuk menyembunyikan informasi rahasia seperti sedang dikirim dan untuk menahan transfer digital tercemar. Kesimpulannya adalah dunia pendidikan tentulah memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana pendidikan mampu memberi bekal kepada pengajar maupun peserta didik untuk siap dalam menghadapi digital tercemar. Kesimpulannya adalah dunia pendidikan tentulah memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana pendidikan mampu memberi bekal kepada pengajar maupun peserta didik untuk siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Meskipun Indonesia saat ini masih bergerak dalam revolusi industri 4.0, namun kita juga harus bergerak cepat, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan bisa beradaptasi pada era society 5.0.